Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi firman Tuhan yang saya beri tema misteri di tembok ratapan. Seperti kita ketahui saudara-saudara, apabila ada seseorang yang tur ke Holy Land, maka destinasi tembok ratapan itu menjadi sesuatu yang harus, menjadi sesuatu yang wajib. Karena apabila orang pergi ke Israel dan belum pergi ke tembok ratapan, maka dianggap belum ke Israel. Kita nanti akan ke Israel lagi pada tanggal 25 Juni sampai tanggal 5 Juli. Nah, kita pun pasti akan ke tembok ratapan. Sekali lagi, sekaligus saya iklankan. Pada tanggal 25 Juni sampai tanggal 5 Juli, kita akan kembali ke Israel, saudara-saudara. Rencana itu tanggal 6 Februari ya, tetapi rupa-rupanya banyak yang mengundurkan diri karena tidak libur. Dan tanggal 25 Juni sampai 5 Juli itu banyak yang libur dan sudah banyak yang mendaftar. Saya sangat bersyukur karena itu sudah merupakan sesuatu yang pasti. Saya juga lihat saudara Jimson juga sudah menghubungi pihak Israel dan semuanya sudah oke. Nanti kita akan naik pesawat Cathay Pacific. Kita transit di Hong Kong, baru setelah di Hong Kong lanjut lagi ke Israel. Kita kembali ke masalah ini, saudara-saudara. Ada apa dengan tembok ratapan? Pernahkah saudara merenungkan kenapa tembok ratapan itu begitu berarti bagi kepercayaan Yahudi? Bahkan banyak bangsa yang datang ke situ. Kalau Bapak Ibu melihat sejarah, maka kita akan tahu bahwa Yerusalem itu seringkali diperebutkan oleh banyak bangsa. Saya bisa mencatat dari beberapa catatan sejarah, karena kalau saya perhatikan saudara, Yerusalem ini adalah kotanya Raja Daud. Kitab Tanak menyebut Raja Daud itu dari dua kerajaan Yehuda dan Israel merebut kota Yerusalem dari tangan bangsa Yebusit pada tahun 1000 sebelum Masehi. Daud mendirikan kota itu sebagai pusat kerajaan dan keagamaan. Kemudian Raja Salomo, putra Raja Daud, membangun Kenisah Yahweh yang pertama di sini, sekaligus menjadikan kota itu menjadi pusat agama Yahudi. Ini yang pertama kalinya seperti itu, saudara-saudara. Kemudian kota itu diperebutkan oleh Babilonia dan Persia. Saya tidak akan menceritakan sejarahnya secara detail. Tetapi dari kisah-kisah ini kita menemukan bahwa Yerusalem itu seringkali menjadi ajang perebutan bangsa-bangsa lain. Kemudian kependudukan Romawi dan Bizantium itu sejak tahun 63 Masehi. Kemudian kota Yerusalem juga pernah diduduki oleh Muslim. Di bawah pimpinan Khalifah Umar, tentara Muslim mengepung dan menguasai Yerusalem tahun 637 Masehi. Nah, di era kependudukan Muslim inilah penguasa yang saling bermusuhan dan dari berbagai mazhab Islam itu silih berganti menguasai Yerusalem. Belum lagi kota Yerusalem pernah adanya perang salib
tahun 1070 Masehi. Kemudian juga adanya Kekaisaran Ottoman dan pendudukan Inggris. Ini juga menguasai Yerusalem. Dan masih banyak sekali Yerusalem ini menjadi ajang perebutan. Saya bisa beberkan banyak sekali data-data yang saya dapatkan. Tetapi kembali saya tidak akan berbicara tentang sejarah, saudara-saudara. Tetapi saya ingin menceritakan kepada saudara, ada apa sih di kota Yerusalem ini? Khususnya di tembok ratapan. Ada apa di tembok ratapan? Kenapa semua orang selalu berpusat ke sini? Karena di sini ini adalah bekas bait suci Salomo. Dan di situ Bapak Yahweh pernah turun. Dan kita akan lihat saudara di kitab Tehillim pasal 96 ayat 6 sebelum saya bahas lebih dalam. Di kitab Tehillim pasal 96 ayat 6 dikatakan, kehormatan dan kemuliaan ada di hadiratnya, kekuatan dan keindahan ada di tempat kudusnya. Saya menggarisbawahi kata kemuliaan ada di hadiratnya. Jadi kehadiran Tuhan itu rupa-rupanya meninggalkan energi, saudara-saudara. Tuhan sudah kembali ke Shamayim, tetapi energi kehadirannya itu tidak pernah meninggalkan. Coba kalau di sini tidak pernah menjadi bait suci Salomo, saya rasa orang nggak akan tertarik dengan kota Yerusalem, karena kota Yerusalem itu tidak lebih dari kota-kota yang lain. Tetapi saudara-saudara, karena di kota ini ada bait suci, sehingga menjadi pusat perhatian dunia. Kotanya itu kecil, mungkin sebesar kota Magelang, kota Yerusalem itu, saudara-saudara. Tetapi menjadi pusat perhatian dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dulu saat saya pertama kali ke Yerusalem, tahun 96 ya, ini saya coba lihat kembali video saya yang pernah saya unggah. Saya pernah ke Yerusalem tahun 1996. Nah, saya sempat berdiri di depan tembok ratapan, saudara-saudara. Tetapi pada waktu itu saya tidak tahu kenapa kok orang-orang pada berdoa di tembok ini. Bahkan teman saya waktu itu sempat meledek saya, kalau saudara lihat di video ini, dia bilang, Pak Lukas, itu orang di sana pada meratap kok Anda tersenyum-senyum katanya. Lalu out of the record dia bilang begini, Pak Lukas nggak usah ikut-ikutan meratap di sana, nggak ada gunanya, kita kan bukan orang Yahudi katanya. Sehingga saya hanya berdiri di sini menyaksikan mereka sedang berdoa gitu ya. Saya lihat di sini karena saya tidak tahu, saudara-saudara. Saya juga tidak paham. Tetapi kalau saudara perhatikan, orang-orang Yahudi ketika dia sampai di tembok ini, dia mau meninggalkan tembok itu saja, dia tidak langsung balik badan dan pergi. Tidak seperti itu. Tapi dia akan berjalan mundur. Dia akan berjalan mundur, ya. Mungkin saudara berpikir, ini kok aneh sih orang ini ya. Ada apa sih sebetulnya di situ? Nah, kalau kita mau memperhatikan ke dunia alam supranatural, maka kita tahu bahwa di tembok ratapan itu ada hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Memang pada waktu saya ke Israel pertama, saya tidak mendekat ke sini. Karena saya tidak tahu, saya berpikir ngapain saya ke sono.
Jadi saya hanya berdiri dari kejauhan. Tetapi ketika saya ke Israel yang kedua kali, saya bukan cuma mendekat, tetapi saya ikut berdoa di sana. Ini saya sedang berdiri dan sedang berdoa. Apalagi, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, Ria, istrinya Michael, anak saya, itu baru saja keguguran. Dan pada waktu itu, saya berpikir, wah ini kalau orang keguguran, untuk punya anak lagi itu biasanya sulit, saudara-saudara. Paling tidak akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, pada kesempatan tahun yang lalu, ketika saya ke Israel, saya berdoa di sini bersama dengan istri, kita sepakat. Ayo kita minta supaya Michael bisa punya anak pengganti Rafael yang dipanggil pulang oleh Tuhan, meninggal di kandungan. Dan ternyata Bapak Yahweh kabulkan, saudara-saudara. Tadi pagi, Malkiel, anaknya Michael, diserahkan di sini. Nah, itu bukti bahwa doa di tembok ratapan itu dahsyat banget, saudara. Sangat luar biasa. Karena di situ ada atau bekas tempat bait suci atau bait Hamikdas. Selama ribuan tahun sejak zaman Salomo, sekitar abad 10 sebelum Masehi. Kenapa saya katakan bahwa di sini ada hadirat Tuhan yang kuat, saudara? Kalau saudara peka, itu jarak kira-kira sekitar 6 meter, itu sudah rasakan ada energi yang luar biasa di situ. Saya bahkan begitu mendekat itu sudah, pengennya menangis saya di situ, saudara. Kalau saya ingat kembali, dulu neneknya istri saya pernah didatangi Yesua. Pada waktu dia sedang sakit parah, dia didatangi oleh Yesua. Dan kepalanya dipegang. Maka penyakitnya itu hilang seketika. Dan ruangan itu berbau harum, saudara-saudara. Dan bau harumnya itu tidak hilang hampir 1 minggu. Nggak hilang, harum terus di situ. Artinya energi Tuhan itu masih tertinggal. Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Makanya saya katakan, coba saudara lihat ini gambar ya. Banyak tokoh-tokoh agama, bahkan kepala-kepala negara, kalau datang ke Israel, selalu mendatangi tempat ini. Karena ini sangat penting sekali. Beberapa waktu yang lalu, pada saat kita mau ke Israel, saya memberitahu kepada Ibu Mariani Tahir, atau saya suka memanggil Mak Mei. Saya bilang gini, ayo kita ke Israel. Dia bilang, waduh saya itu mau bangun. Wah kalau saya ke Israel nanti uangnya nggak cukup buat bangun. Lalu saat itu saya bilang begini, mau nggak ke Israel? Ya iya, bangun juga iya. Atau cuman hanya bangun saja, ayo pilih mana. Cuma bangun saja, apa? Pergi ke Israel dan bangun. Kalau mau, ayo korbankan uang untuk pergi ke Israel. Nanti pulangnya pasti Bapak Yahweh berkati. Berdoa saja di tembok ratapan ini. Minta Bapak Yahweh kirim dana. Nanti pasti diberkati. Dan ternyata betul, saudara-saudara. Dia ikut tur dan waktu pulang, toh dia bisa membangun juga. Saya pernah membaca sebuah kisah, saudara-saudara. Ada orang tua yang terpisah dengan anaknya akibat terjadi perang. Ketika terjadi perang, orang tua dan anak ini terpisah. Dan diberitakan anak itu hilang entah kemana.
Pada suatu hari si orang tua ini ingin sekali ketemu anaknya, tapi dia nggak tahu anaknya kemana. Kalau dibilang mati, kok nggak ada jenazahnya. Sehingga ketika dia pergi ke Israel, dia punya kesempatan untuk berdoa di depan tembok ratapan ini. Ketika dia berdoa, dia katakan, Tuhan, saya ingin ketemu dengan anak saya. Lalu dia menyelipkan kertas. Ya ini kalau di sini, saudara, ini orang suka menyelipkan kertas seperti ini. Ini paus ya, menyelipkan kertas. Dan di sana orang menyebutnya dengan istilah kirim surat untuk Tuhan. Seorang ibu ini dia menulis, dia berkata begini di tulisannya itu, Tuhan, saya ingin ketemu anak saya. Saya minta tolong, kalau Tuhan sudah menemukan anak saya, ini alamat saya. Dia tulis, kemudian dia selipkan di sela-sela tembok ini, saudara-saudara. Beberapa waktu kemudian, ada seorang anak pemuda yang juga pergi ke Israel dan berdoa di sini. Dia pun juga ingin menyelipkan kertas di situ. Memang tidak dikasih tahu kertas yang akan diselipkan itu apa. Tetapi pada saat dia mau memasukkan kertas yang dia miliki, ada kertas yang terjatuh, saudara-saudara. Dan pada saat itu, anak pemuda ini seperti ada dorongan untuk mengambil kertas yang jatuh itu dan dibuka. Jadi dia ambil kertasnya dan dibuka. Betapa terperanjatnya dia, karena yang dia ambil itu adalah kertas ibunya. Dia tulis lengkap alamatnya dan namanya dia di situ. Sehingga akhirnya, singkat cerita, anak ini bisa ketemu dengan ibunya. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Saya kira tidak, saudara. Karena ini kan celah-celah dinding ini banyak sekali, saudara. Ada ratusan bahkan ribuan kertas yang diselip-selipkan di celah-celah dinding ini. Dengan mereka menyebut kirim surat untuk Tuhan. Dan tiap beberapa waktu kertas ini akan diambil, dibersihkan supaya bersih. Nanti orang menempatkan lagi, begitu seterusnya. Ada petugas khusus yang membersihkan kertas-kertas di tembok ratapan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi dari apa yang saya sampaikan ini, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi di tembok ini. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di situ. Saya akan keluar sedikit dari cerita ini. Kalau saudara membaca di dalam kitab Beresit pasal 28 ayat 16 sampai 22, di sana diceritakan tentang mimpi Yakov. Yakov itu mimpi melihat tangga sampai ke langit. Dan dia merasakan di situ ada hadirat Tuhan. Saya akan bacakan impiannya Yakov ini, saudara. Beresit 28, 16 sampai 22. Dan Yakov terbangun dari tidurnya. Saudara dengarkan ya, kata-kata saya ini, saudara amati baik-baik kata-katanya. Sekali lagi saya ulang. Dan Yakov terbangun dari tidurnya, lalu berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Dan dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini. Sekali lagi, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain melainkan Bait Elohim, dan inilah gerbang Shamayim atau gerbang sorga. Dan Yakov bangun pagi-pagi
dan mengambil batu yang telah dia jadikan alas kepalanya. Dan dia dirikan sebagai sebuah tugu, dan dia tuangkan minyak ke atasnya, dan dia menyebut nama tempat itu Betel. Sedangkan pada mulanya nama kota itu adalah Luz. Dan Yakov mengucapkan sumpah dengan mengatakan, jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kujalani ini, dan dia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, dan aku telah pulang kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. Dan batu ini yang telah kudirikan sebagai tugu akan menjadi bait Elohim, dan semua yang akan kau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan persepuluhannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari cerita ini maka kita diberitahu bahwa tempat di mana Yakov mendapatkan mimpi, dia merasakan kehadiran Tuhan di situ, dia mendirikan tugu di situ, dan bahkan dia mendirikan bait Elohim. Makanya dia sebut nama kota itu adalah Bet-El. Bet-El itu dari kata bait dan Elohim. Bait itu artinya rumah, Elohim artinya Tuhan. Jadi Betel artinya rumah Tuhan. Dulunya kota itu bernama Luz. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana hadirat Tuhan itu ternyata masih berada di situ. Kemudian kalau kita membaca kitab suci di pasal 31, kitab Beresit, pasal 31 ayat 10 sampai 13, di situ kita melihat bagaimana saat Yakov sudah mendapatkan mujizat domba yang bercoreng-coreng, Tuhan mengingatkan akan tugu yang dibuat Yakov. Jadi sangat luar biasa sekali. Saya akan bacakan ya. Dan terjadilah pada saat kawanan domba itu berkelamin, maka aku mengangkat mataku dan melihat dalam mimpi, dan tampaklah para pejantan yang menjantani kawanan domba itu berbelang-belang, coreng-coreng dan berbintik-bintik. Juga malaikat Elohim berkata kepadaku dalam mimpi itu, Yakov, dan aku menjawab, inilah aku. Lalu dia berkata, sekarang angkatlah matamu dan lihatlah. Seluruh pejantan yang menjantani kawanan domba itu adalah yang berbelang-belang, coreng-coreng dan berbintik-bintik. Sebab aku telah melihat semua yang telah Laban perbuat kepadamu. Akulah Elohim yang di Betel, tepat engkau telah mengurapi sebuah tugu. Saya garis bawahi kata tempat engkau telah mengurapi sebuah tugu. Yang di sana engkau telah bersumpah sebuah sumpah kepadaku. Sekarang bangkitlah, pergilah dari negeri ini dan pulanglah kembali ke negeri kelahiranmu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, dari ayat-ayat itu kita mendapati bahwa ternyata di tembok ratapan ini menjadi pusat perhatian dunia, karena di tembok ini hadirat Tuhan itu masih bisa dirasakan. Saya bisa menyebut dengan istilah energi Tuhan masih tertinggal di sana. Sekalipun Bapa Yahweh sudah kembali ke Shamayim, Dia sudah menurunkan Yeshua HaMashiach, tetapi hadiratnya tidak pernah
meninggalkannya. Kita lanjut, saudara-saudara. Mungkin kalau saudara pergi ke Holocaust atau museum pembantaian orang Yahudi, nah ini nanti kita tanggal 25 Juni ke Israel, kita akan ke Yad Vashem. Ini museum pembantaian orang Yahudi oleh rezim Hitler, saudara-saudara. Saya sudah beberapa kali ke sini, ya. History Museum ini ada tulisannya ya. H Museum Little Dot Hazoah. Ya, itu artinya The Holocaust History Museum atau museum sejarah pembantaian orang Yahudi. Kalau saudara masuk ke sini, saudara kalau peka, maka saudara akan merasakan di situ aura duka cita yang sangat kuat sekali, saudara. Saya setiap masuk ke sini, saya selalu mencucurkan air mata. Saya bisa merasakan bagaimana energi kedukaan yang begitu hebat. Saudara akan melihat ada satu ruangan, ya kira-kira 1/4 dari ruangan kehilat kita, itu berisi kacamata, ribuan kacamata di situ. Bekas orang-orang Yahudi yang dibantai. Di Museum Yad Vashem ini, saudara juga akan melihat diorama bagaimana orang-orang Yahudi itu dibantai oleh rezim Hitler. Mereka dikumpulkan ribuan orang, saudara-saudara. Mereka ditelanjangin total sampai tidak ada sehelai benang pun yang ada di tubuhnya. Mereka ditelanjangi. Sementara di belakang mereka itu ada lubang yang besar. Mereka diberondong dengan senapan mesin. Kemudian orang-orang itu bergelimpangan jatuh ke dalam lubang yang besar. Kemudian mayat mereka diuruk pakai bulldozer. Saudara. Saudara di Yad Vashem ini pun akan melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang dipakai sebagai kelinci percobaan. Anak-anak seusia cucu saya itu, si Afram dan Kenan, mereka dibeleh, saudara. Dimasukkan ke dalam kamar gas. Yang orang-orang tua mereka dicoplok matanya. Dipakai untuk percobaan bagi dokter mata. Ada juga yang kulit perutnya diambil, dipakai untuk kap lampu. Mereka kejam sekali. Tidak peduli itu orang tua, tidak peduli itu anak. Sehingga ketika saya masuk ke museum ini, saudara, saya merasakan aura duka cita yang luar biasa. Sampai-sampai tour leader dari Israel tidak ada yang pernah mau masuk ke sini, ke Museum Yad Vashem. Karena mereka tidak tahan. Mereka selalu berkata, silahkan Anda masuk, nanti keluarnya di sebelah sana, saya sudah nyegat di sana. Nah, ketika kita masuk, itu kita seperti dikasih headset gitu ya. Nanti di situ ada orang yang memberikan penerangan, saudara. Ada tour leadernya lagi di sana, ngasih penerangan, dan kita bisa mendengar ya kisah-kisah itu. Tapi memang masih dalam bahasa Inggris. Tapi bagi saudara yang ngerti bahasa Inggris, saudara akan bisa merasakan bagaimana hebatnya mereka mengalami aniaya. Bayangkan 9 juta orang Yahudi dibantai habis. Khususnya yang ada di kamp konsentrasi di Auschwitz. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali saya ceritakan bahwa kenapa kita waktu masuk ke Yad Vashem kita bisa merasakan aura duka cita. Karena rupa-rupanya, saudara, emosi seseorang itu bisa menempel di dinding.
emosi seseorang itu bisa menempel di benda-benda sekitar. Ini yang harus saudara ketahui. Sekarang saya akan coba untuk menyampaikan hal ini ditinjau dari sisi ilmiah atau dari ilmu pengetahuan ya. Ini ada namanya the law of resonance. Jika suatu benda bergetar pada tingkat getaran tertentu, segala sesuatu di sekitarnya memiliki getaran yang sama, dengan kemungkinan yang tidak aktif akan juga ikut mulai bergetar pada frekuensi tersebut. Ini. Jadi kalau misalkan ini ada garpu tala dibunyikan tung gitu, maka getaran itu akan merambat, saudara-saudara. Itu bicara tentang efek suara. Tetapi ternyata bukan cuman efek suara saja yang bisa menerjang ke sana kemari, tetapi emosi manusia itu juga bisa menempel di dinding, menempel di kursi, menempel di tempat tidur, menempel dimanapun mereka sedang emosi. Nah, kita juga melihat di hukum resonansi dikatakan begini, gangguan yang bergerak itu mentransfer energi melalui materi atau ruang. Ini bicara tentang realita logis atau logika. Tetapi saya akan aplikasikan dan saya bawa masuk ke dalam pola alam supranatural. Jadi kalau secara logika getaran itu bisa kemana-mana, maka emosi manusia itu juga bisa kemana-mana, karena emosi itu adalah energi. Ini yang harus saudara ketahui. Emosi itu energi, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan bagaimana energi itu bisa membuat seseorang itu melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Sekali lagi, coba saudara perhatikan ini ya. Emosi manusia atau niat manusia itu bisa terekam pada benda-benda yang seolah-olah memiliki memori, seolah-olah menempel. Ya. Rumah yang sering dipakai untuk bertengkar, maka aura manusia itu yang bertengkar akan menempel di dinding, di kamar, di kursi, atau di mana saja. Nah, dari materi saya, kita akan bisa mengambil banyak kesimpulan, saudara-saudara. Di poin ini pun, kita memiliki kesimpulan. Kalau begitu berarti, jangan sampai rezeki kita itu berkurang. Hanya karena kita sering bertengkar. Orang yang sering bertengkar akan menjauhkan diri dari rezeki, akan menjauhkan diri dari berkat. Karena itu energi-energi negatif, sehingga orang kalau datang ke rumah saudara tidak akan terasa nyaman. Sangat tidak nyaman, energinya sangat negatif, saudara-saudara. Saya pernah membaca sebuah kisah. Ada seorang atau sepasang suami istri yang menginginkan membeli rumah yang cukup bagus, rapi. Dia berkata kepada suaminya, sayang, ayo kita beli rumah itu, nampaknya bagus deh. Rumahnya bersih, dari luar juga nampak indah. Dan suaminya bilang, oke, kita beli saja, nggak apa-apa. Toh kita juga ada uang. Akhirnya rumah ini dibeli, saudara-saudara. Tetapi pada saat suami istri ini mulai menempati rumah, ternyata kehidupan finansialnya tiba-tiba berantakan. Usahanya itu mengalami kemerosotan yang drastis. Bahkan suami tiba-tiba mengalami radang sendiri. Keluarga juga merasa tertekan.
Di dalam rumah itu bawaannya marah-marah. Yang tentu saja energi ini merusak ekonomi mereka. Jadi suami istri ini akhirnya bingung, saudara, ini ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba kok pingin marah? Tiba-tiba saya selalu bisa cari alasan, yang penting bisa marah. Suasana di rumah itu tidak nyaman. Akhirnya mereka mengambil sikap, ya sudah kita keluar saja, kita pindah. Percuma kita tinggal di rumah ini, kalau rumah tangga kita berantakan. Mereka pindah akhirnya, saudara-saudara. Nah, ini yang saya katakan, bahwa energi di rumah kita itu akan rusak gara-gara ada energi lain yang menempel di sini. Akhirnya suami istri ini mencoba untuk mencari tahu, ada apa sih sebetulnya di rumah ini? Dan akhirnya dia tanya-tanya dari tetangga. Tetangganya bercerita, Anda ini adalah orang yang kesekian kali menempati rumah ini. Dan semua orang yang menempati rumah ini mesti tidak akan lama. Rumah itu ditinggal atau dijual. Nah, di sini suami istri ini akhirnya menyadari bahwa aura di rumah itu sangat buruk, saudara. Oleh karena itu, dari materi ini, saya juga ingin agar saudara sekalian bisa membersihkan aura yang ada di rumah. Yang mungkin rumah saudara sering dipakai untuk bertengkar, atau seringkali dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang terkasih, kalau rumah yang dipakai untuk bertengkar saja bisa mendatangkan energi buruk, maka sekarang kita balik. Kalau rumah sering dipakai untuk ibadah, apakah itu kantor atau ruko, maka aura di rumah itu akan menjadi bagus. Tetapi kalau saudara melihat di rumah itu ada energi negatif, saudara boleh melakukan pembersihan dengan menggunakan air garam, ya, gelas diisi air, kemudian dikasih garam beberapa sendok gitu ya, kemudian ditaruh di tempat yang saudara curigai auranya buruk. Taruh aja di situ, jangan digoyang. Biarkan di situ, apakah di bawah meja, atau di bawah kursi, atau di bawah tempat tidur, taruh aja di situ. Dan ketika besoknya air itu menjadi keruh, itu berarti air garam ini mendeteksi adanya energi yang buruk di rumah itu. Barangkali kalau saya berkata seperti ini, saudara akan berkata begini, Pak Lukas kok kayak dukun ya? Saya bilang, dukun yang tiru kita. Paham Bapak Ibu? Karena dunia setan itu tidak pernah menciptakan hukum yang baru. Dia hanya bisa meniru. Saya ambil contoh misalnya, Moshe bikin tongkat menjadi ular, ditiru sama ahli sihir. Ya toh? Kalau ada orang yang bisa lari dengan kecepatan melebihi kereta, kitab suci kita pernah menulis loh, ada orang yang larinya bisa melebihi kecepatan kereta, yaitu siapa? Elia. Coba sekarang kalau saya bisa lari dengan kecepatan melebihi kereta kuda, pasti saudara akan berkata, wah, Pak Lukas ini masih punya magic. Padahal itu bisa saja karunia dari Bapak Yahweh. Amin, Bapak Ibu. Itu ditiru oleh setan, adanya ajian saipi angin. Itu kan ada. Orang bisa menghilang, kitab suci kita ada. Waktu Filipus selesai membaptis sida-sida dari Ethiopia, kitab suci mengatakan Filipus hilang. Sekarang bagaimana kalau saya bisa menghilang?
Jangan-jangan saudara berkata, wah Pak Lukas masih punya magic ini. Padahal setan itu hanya meniru. Ada ilmu di dunia dunia magic yang namanya ajian gelap sewu. Nah, saya pernah berhadapan dengan ajian gelap sewu dulu. Ya. Dan saya bersyukur Bapak Yahweh kasih kemenangan buat saya. Saya tidak akan cerita lagi karena saya sudah pernah cerita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi fungsi dari air garam ini itu sama dengan silika gel. Kalau saudara melihat ada bungkusan kecil kayak begini, ini namanya silika gel. Itu biasanya ada di kotak obat, atau di botol obat, atau di benda-benda elektronik, atau apa saja. Mesti ada silika gel, saudara. Kalau saudara misalnya beli televisi misalnya, itu biasanya di dalamnya itu ada silika gel. Ada yang kecil, ada yang besar kotaknya, tergantung barang yang dijual besar atau kecil. Tujuannya apa? Tujuan silika gel ditaruh di situ adalah untuk menyerap uap air, saudara. Sehingga barang yang dijual itu tetap kering. Silika gel tidak bisa dimakan. Ya, makanya di sini ditulis throw away, do not eat, ya. Buang dan jangan dimakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin kalau saya cerita tentang air garam ini, saudara akan berkata, Pak Lukas ini mengada-ada. Tapi sekarang saya mau cerita. Salah satu dari para subscriber video saya, itu sering menghubungi saya. Saya tidak sebutkan namanya. Tetapi saya yakin kalau dia nonton video yang saya akan unggah ini, pasti dia kerasa. Dia sering kontak saya, saudara. Dia punya keluarga. Keluarga ini tinggal di satu rumah besar. Ya, jadi ada rumah besar, ada bapaknya, ada dia, ada anaknya, dan banyak sekali orang yang tinggal di situ. Banyak keluarga tinggal di rumah besar itu. Tetapi keluarga mereka ini, selain teman saya, mereka tidak menikah, tetapi kumpul kebo, saudara. Dan tempat itu seringkali dipakai untuk judi. Bukan cuma seperti itu, tetapi seringkali keluarga itu terjadi pertengkaran. Sehingga saudara kita yang sudah memanggil nama Bapak Yahweh ini, dia merasa nggak betah tinggal di rumah itu. Karena di rumah itu isinya pertengkaran, isinya kata-kata kutuk dan sebagainya. Nah, ternyata ketika dia mendengar materi saya yang menceritakan tentang mendeteksi energi negatif, saudara-saudara, dia melakukannya, dia praktek, saudara-saudara. Dia bilang kepada saya, dia katakan begini, Pak Lukas, saya mempraktekkan apa yang Anda ajarkan. Saya taruh gelas berisi garam, ya, air garam, saya taruh di tempat tertentu. Dan besok paginya itu garam itu keruh. Dan saya katakan, saudara-saudara, garam ini itu merangkap energi negatif. Jadi energi negatif yang ada di rumah itu ditangkap oleh air garam ini. Dan sekaligus, saudara, air garam ini juga fungsinya untuk menghilangkan energi negatif. Tetapi energi negatif itu tidak kunjung hilang karena sering bertengkar di situ. Bertengkar, energinya nyebar kemana-mana. Nanti dibersihkan, ada pertengkaran lagi terus, gak akan pernah selesai. Sehingga saudara kita ini mengambil sikap, aku keluar. Karena dia bertanya kepada saya, dia tanya, bagaimana Pak Lukas untuk mengatasi hal ini? Saya merasa gak nyaman di rumah ini. Saya bilang, keluar cari kontrakan. Dan dia lakukan itu, saudara-saudara. Sampai hari ini, dia sukacita, tidak lagi merasa ada energi yang negatif. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu,
Jikalau di dalam rumah kita ada energi-energi yang negatif, patahkan energinya dalam nama Yeshua. Saya pernah kan ngajari saudara, entah saudara masih ingat atau tidak. Ya, nanti saudara bisa praktek atau saudara bisa ulang kembali video saya. Itu kalau di rumah itu sering dibuat pertengkaran, atau saudara punya ruko, atau saudara punya toko, atau saudara punya rumah yang didatangi orang yang marah-marah. Ketika saudara didatangi orang yang marah-marah, itu harus dibersihkan energinya. Karena kalau tidak, itu akan mengganggu orang yang akan datang. Sehingga orang yang mau datang ke kantor saudara atau ke toko saudara merasa nggak nyaman. Masuk paling sebentar keluar. Caranya adalah saudara ambil sapu lidi. Kalau orang itu sempat duduk di kursi itu, kebut ya. Dalam nama Yeshua HaMashiach kebut energi negatif, energi kemarahan dari orang ini, pergi kamu. Paham Bapak Ibu? Ini energi akan pergi, saudara. Dikebut gitu ya. Dan ini saya ikuti ajarannya Yeshua. Karena Yeshua berkata, ketika kita masuk ke rumah orang dan orangnya menolak, Yeshua katakan apa? Tebaskan debu. Nah, itu sebetulnya upaya untuk menyingkirkan energi negatif nempel pada diri kita. Ini kita bicara dunia alam supranatural ya. Saya lebih suka banyak bicara di sini tentang alam supranatural karena itu sifatnya nyata. Nah, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin bertanya, ini contoh-contoh yang saya akan tunjukkan kepada saudara ya. Pernah nggak saudara mendengar legenda keris empu gandring yang haus darah? Pernah? Kalau orang dari Jawa pasti tahu. Keris empu gandring itu kan terkenal banget ya saudara. Wah, ini kalau dijual berapa triliun ini ya. Keris empu gandring ini saudara, itu dikenal dengan keris yang haus darah. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu empu gandring itu mempergunakan keris itu dengan emosi yang meledak-ledak. Dan emosi empu gandring itu nempel di keris. Kemarahannya, rasa dendamnya dengan orang itu nempel semua di situ. Sehingga akibatnya kalau saudara melihat dari sejarah, maka empu gandring ini juga mati oleh kerisnya sendiri. Kemudian keris ini memakan korban lagi, yaitu Tunggul Ametung. Kemudian juga memakan korban lagi Ken Arok. Ini sejarah, saudara. Dan ini fakta, bukan cerita dongeng, saudara. Itu yang saya sebut keris yang sudah mengandung kekuatan kutuk. Emosi seseorang itu akan nempel di benda-benda itu. Apalagi kalau benda-benda itu adalah milik saudara pribadi. Atau saya menyebut dengan benda yang sifatnya privacy. Itu aura saudara, energi saudara, emosi saudara nempel di benda-benda itu. Jadi keris ini mendapatkan emosi kutukan dan itu terekam atau menempel pada benda tersebut. Saya ambil contoh sajalah. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan melewati bukit. Yang lucu, saudara, yang sebelah sana, itu ada 2 bukit. Yang sana itu subur makmur. Ada pohon, apapun ada di sana. Tetapi yang di sebelah sini, itu bukitnya gundul, tidak bisa ditanami sampai hari ini. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Karena kalau kita membaca sejarah dari kitab suci, bukit itulah yang bernama Bukit Gilboa. Itu pernah dikutuk oleh Raja Daud. Akibatnya bukit itu tidak pernah bisa memproduksi tumbuh-tumbuhan apapun. Pohon tumbuh-tumbuhan pasti akan mati di bukit itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa
energi manusia itu bisa nempel di benda-benda. Sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan? Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di buku yang berjudul The Law of Resonance yang ditulis oleh Piers French, dibuat sebuah percobaan. Percobaannya itu begini, saudara-saudara. Ada anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil ini mereka dikumpulkan, lalu ludahnya itu ditampung di tabung-tabung kecil. Lalu apa yang terjadi? Seperti saudara ketahui bahwa tiap-tiap manusia itu memiliki DNA. Rambut saudara itu kalau dicek itu punya DNA dari atas generasi saudara. Pasti akan sama. Nah, begitu juga dengan ludah. Ludah ini juga ada DNA tertentu dari anak-anak ini. Jadi ludah-ludahnya dikumpulkan di tabung-tabung kecil ini. Sementara mereka dan tabung ini punya jarak yang cukup jauh, saudara. Mungkin bisa sampai 5 kilo atau berapa gitu. Pokoknya jauh. Lalu, saudara-saudara, ludah yang mereka kumpulkan ini diselidiki. Sementara anak-anak ini diberi stimulus berupa apa? Informasi melalui film-film lucu atau film horor atau film sedih. Nah, akibat mereka mendapatkan stimulus informasi dari film-film tersebut, anak itu mengalami perubahan dalam emosi. Yang menonton film horor mereka takut. Yang nonton film sedih mereka bisa meneteskan air mata dan sedih. Yang nonton film lucu mereka bisa tertawa. Lalu ludahnya yang jaraknya sudah jauh ini diselidiki. Ternyata ada DNA tertentu yang mengubah. Jadi kalau dia sedih, ini ludah ini masih seperti seolah-olah nyambung, saudara-saudara. Seolah-olah masih ada pada tubuh orang itu. Nah, ini membuktikan sekalipun dia punya jarak, tetapi emosi mereka itu akan merasa kayak nempel terus di situ. Makanya tidak heran kalau di tembok ratapan orang yang datang ke situ merasakan ada hadirat Tuhan yang kuat sekali. Saya kalau ke situ ya, jarak 6 meter itu sudah aduh rasanya itu pengen nangis, saudara-saudara. Hadirat Tuhan itu kuat sekali. Maka saya menghimbau bagi saudara yang ingin merasakan sensasi itu, silahkan ikut. Tanggal 25 Juni sampai tanggal 5 Juli. Ya, kita punya tur itu berbeda dengan tur-tur yang lain, saudara. Kalau tur-tur dari yang lain itu selalu pergi ke gereja-gereja gitu ya. Dulu waktu kita tur beberapa sebelumnya, sebelum Jameson yang jadi leadernya, itu kita pakai tur Indonesia, itu banyak pergi ke gereja-gereja. Tetapi sejak Jameson yang memimpin, dia langsung punya channel ke Israel, dan kita tidak pergi ke gereja-gereja. Tetapi kita pergi ke tempat-tempat destinasi yang luar biasa. Saya ambil contoh, misalnya tur yang biasa umum, itu kalau pergi ke Sungai Yordan, mesti diarahkan ke Yardenit. Tapi tur kita yang kemarin tidak. Kita pergi ke Kasser El Yahud. Di Kasser El Yahud itu adalah tempat yang diakui oleh UNESCO, di mana Yesua dulu dibaptis di situ, bukan di Yardenit, saudara. Hanya alirannya saja kalau Yardenit. Tetapi di Kasser El Yahud. Dan di situ pula diakui bahwa itulah tempat di mana Elia naik ke Syamaim. Itu luar biasa sekali. Nah, kali ini tur kita juga akan pergi ke Benteng Masada. Tempat benteng pertahanannya Raja Herodes. Itu kita kalau naik ke atas itu mesti naik cable car, saudara. Jadi kita nanti banyak ke cable car dan banyak bermain air.
Kita akan pergi juga ke NGD. Nanti saudara bisa lihat iklannya, akan saya perbaharui. Kita kembali ke masalah ini, saudara-saudara. Inilah yang saya katakan bahwa emosi seseorang itu masih bisa ada keterkaitannya. Sekarang kita lanjut. Contoh lain. Coba kalau saudara melihat foto dan melihat lukisan, sama-sama itu foto dan lukisan yang serem. Menurut saudara, yang serem itu fotonya atau lukisannya? Halo? Mesti lukisan. Betul sekali, saudara. Mesti lukisan. Kenapa? Karena kalau foto itu hanya dijebret selesai. Tapi kalau lukisan, orang melukis, itu energi orang yang melukis itu ikut nempel di situ. Sama-sama gambar setan misalnya. Itu pasti lebih serem yang dilukis atau lukisan daripada foto. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Ini ada satu contoh di mana saya pernah membaca suatu artikel, ini bukan cerita bohong ya, tapi fakta. Lukisan yang diberi tema The Hands Resist Him. Ini artinya tangan-tangan yang menghambat dia. Nah, siapapun yang menatap anak kecil ini terlalu lama, maka orang akan sakit dan merasakan adanya energi yang aneh. Ini yang saya temukan, saudara-saudara, di salah satu kesaksian dari orang. Juga saya pernah membaca satu kesaksian tentang lukisan yang diberi judul Crying Boy. Setiap orang yang punya lukisan Crying Boy, selalu rumahnya terbakar, saudara-saudara. Kenapa bisa seperti itu? Kalau ditelusuri alur ceritanya, ada seseorang yang melukis seorang anak ketika rumahnya terbakar, seluruh keluarga itu mati kebakaran. Hanya anak kecil itu saja yang hidup. Sehingga orang ini dia melukis seorang anak laki-laki yang menangis meratapi orang tuanya yang mati terbakar. Dan ternyata energi yang dipakai untuk melukis itu, saudara-saudara, itu bisa membuat lukisan itu kayak punya nyawa, begitu. Lukisan ini dibeli orang beberapa kali dan selalu rumahnya terbakar, saudara-saudara. Kalau saudara ingin tahu ceritanya lebih dalam, saudara lihat di internet, ya. Ketik kata kunci Crying Boy Painting. Ya, itu lukisan tentang seorang anak kecil yang menangis. Saudara akan dapat cerita seperti itu. Itu tanda bahwa energi emosi seseorang itu bisa menempel kemana-mana. Kemudian saya menemukan lagi sebuah cerita kisah nyata, saudara. Pada tahun 1702, ada seorang narapidana mati yang bernama Thomas Busby. Dia mengutuk kursi yang dia miliki. Kursi favoritnya ini dikutuk, ini di tears. Mengatakan siapapun yang duduk di kursi itu akan meninggal secara mendadak. Dan saat Thomas Busby ini mengutuki, itu menyalurkan emosi kepada kursi itu. Dan akibatnya, saudara, kursi ini berulang kali berpindah tangan. Dan selalu kalau dia dibeli orang, maka dalam keluarga orang tersebut pasti ada yang mati mendadak. Terutama yang pertama kali dudukin kursi itu. Mesti mati mendadak. Dan itu sudah berpindah-pindah dari keluarga satu ke keluarga yang lain. Selalu membawa kematian. Akibatnya, kursi ini akhirnya disumbangkan di museum. Itu membuktikan bahwa energi-energi yang buruk itu bisa menempel di benda-benda. Nah,
Mungkin saudara pernah membaca kisah tentang Yesua mengutuk pohon ara. Yang biasa saya dengar khotbah-khotbah dari banyak teman-teman saya, selalu yang dibahas itu tentang pohon aranya. Kenapa ya pohon ara itu kok dikutuk oleh Yesua? Karena tidak berbuah, macam-macam ditafsir-tafsir. Tapi objeknya selalu pohon ara. Tetapi jarang sekali yang menyelidiki secara khusus bahwa ucapan Yesua itu bisa membuat pohon ara itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itu tanda bahwa ucapan kita itu memiliki kekuatan. Tetapi melalui materi saya ini, kita diberitahu bahwa emosi itu bisa menempel. Kalau saudara berdoa untuk orang sakit, hardik penyakitnya dengan menyalurkan emosi. Tidak perlu berteriak, saudara. Paham gak ini saudara? Jadi kalau saudara mengusir penyakit, tidak usah saudara dengan teriakan-teriakan yang memekakkan telinga. Gak perlu. Saudara tinggal tumpang tangan saja, salurkan emosi saudara. Dengan kuasa Ruach HaKodes, katakan, hai penyakit, aku perintahkan kamu keluar dari tubuh ini. Itu energi akan mengalir, saudara-saudara. Nggak perlu saudara teriak-teriak dalam nama Yesua. Setan sakit penyakit keluar, sampai otot lehernya keluar. Nggak perlu, saudara-saudara. Dulu pernah, saya diundang oleh orang dari gereja lain. Ini dulu ya, masih kita ada di gereja lama. Tapi sekarang orangnya sudah meninggal. Saya cerita, saudara-saudara. Ini kejadian ini saya pikir lucu ya. Saya diundang, orang ini berkata, Pak Lukas, saya punya teman saya itu masuk rumah sakit. Saya minta tolong Pak Lukas berdoa supaya teman saya itu sembuh. Sekalipun di rumah sakit, Pak. Jangan takut, teriak saja yang keras supaya penyakitnya pergi. Saya bilang, Pak, penyakit pergi itu bukan buantere teriakan, bukan. Tetapi energi yang kita transferkan, kita berdoa atas nama Yesua, yang waktu itu saya mengenalnya baru Yesus. Buktinya, orangnya juga bisa sembuh. Contoh yang lain, hakim. Ketika hakim itu mau memvonis hukuman mati, apakah hakim itu dengan palunya? Orangnya dilihatin begini, terus hakimnya ngangkat palu. Ya, saya nyatakan bahwa saudara Jameson dinyatakan secara sah dan meyakinkan berbuat kesalahan. Dan saya nyatakan hukuman mati, duer gitu. Sampai palunya potol. Enggak perlu saudara. Cuman hanya saya nyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman mati. Tok, 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 selesai. Mati saudara. Ini contoh, contoh, ya. Cuman hanya ketokan mati, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa. Nah, ucapan seseorang yang disertai dengan emosi itu mendatangkan kekuatan yang sangat besar. Sebagai contoh kita yang terakhir, di Pulau Solomon. Sudah tahu Pulau Solomon itu di Pasifik Selatan. Itu ada penduduk primitif yang pernah menumbangkan pohon raksasa tanpa menggunakan alat. Jadi penduduk primitif ini ada beberapa orang yang naik ke atas pohon dan ada yang di bawah. Ini dia bikin ritual, saudara-saudara. Kita tumbangkan pohon raksasa ini tanpa menggunakan alat. Jadi ada beberapa orang yang naik ke atas dan ada beberapa yang di bawah. Pohon ini dikutuki
sampai berjam-jam, dan itu tidak tanggung-tanggung selama 40 hari. Dikutukin saudara, dengan emosi yang meledak-ledak, diteriakin, dikutukin habis. Akibatnya apa? Pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Dan itu sudah terbukti. Jadi Bapak Ibu dapat bayangkan, kalau pohon saja bisa kering sampai ke akar-akarnya, dan itu pernah Yesua lakukan terhadap pohon ara, bagaimana kalau ucapan kita ngaco di rumah? Kita sering ngutukin anak kita, istri kita, suami kita, atau apa saja. Maka yang terjadi, mereka akan mengalami kematian yang berbahaya. Oleh karena itu, dari materi ini Bapak Ibu, saya ingin kita bisa membersihkan energi-energi yang jahat tadi, supaya perjalanan iman kita itu menjadi semakin bertumbuh, dan hidup kita menjadi semakin diberkati oleh Bapa Yahweh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya malam ini menyingkapkan, ada apa, misteri apa yang terjadi di tembok ratapan, khususnya di kota Yerusalem. Kenapa sampai kota kecil ini menjadi rebutan bagi banyak bangsa? Bahkan kota Yerusalem pun diklaim oleh 3 agama. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Mereka mengklaim bahwa kota Yerusalem itu ada dalam agama mereka. Mereka menganggap bahwa ini kota kami. Semua agama mengatakan begitu. 3 agama besar. Karena di situ ada energi Tuhan. Maka jangan heran kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita, maka kehidupan kita pun pasti akan diberkati oleh Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.